Baik, 22 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Profesor Nabil. Mudah banget ya. Permisi Pak Prof, mau tanya gimana cara kerja adware. Terima kasih sebelumnya. Oke, adware itu kira-kira software buat iklan ya, atau iklan-iklan. Kadang-kadang bentuknya gini dah. Ada beberapa bentuk yang paling sederhana kira-kira kalau kita install ginian lah, ke Google Play Store, Play Google Call. Kalau ini masih gampang buat masukin di akalnya ya. Misalnya kita cari apalah, software VPN lah, VPN. Nah ini banyak yang free kan, ada Turbo VPN free segala macam. Nah dan seringkali dia ada offer an app purchase. Ini kalau ini beli ya. Nah, content ads. Ini dia ngasih tahu bahwa kalau Anda pakai ini emang free sih, free. Cuman udah gitu Anda akan dapat iklan. Oke. Kalau ini masih gampang sih cara berpikirnya. Jadi ini ada aplikasi, terus dia connect ke database iklan di mana. Udah gitu nanti kalau ada orang make secara periodik iklannya akan di-push ke kita gitu ya. Jadi memang itu free, tapi kita harus, cara kita membayarnya adalah kita melihat iklan. Dengan cara itu si yang bikin aplikasi hidup. Jadi banyak aplikasi yang ada di mana sih namanya? Di handphone itu free dengan cara dapetin iklan. Jadi itu normal-normal aja. Jadi asal Anda tahu kalau ada tulisan kayak gini berarti Anda bersedia melihat iklannya gitu. Ya kalau saya ya udahlah, namanya juga free, ya udah nasib gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu doang dah. Cuman kalau kita bayar, nah itu jadi iklannya dibuang. Kalau nggak ini juga adalah Muslim apa sih, Muslim Pro ya. Yang Muslim Pro ini juga kan ada iklannya sih. Jadi Muslim ini walaupun free tapi dia ada iklannya. Kalau kita bayar, iklannya dibuang sama dia. Jadi karena kita sudah bayar, dia nggak akan mau hidup dari iklan lagi. Jadi ada dua versi biasanya. Ada yang pakai iklan, ada yang enggak. Jadi cara kerjanya cuma gitu aja sih. Tapi itu udah mulai built-in dalam compilernya aplikasi ini, sama Android udah mulai dikasih segala macam. Jadi udah enak lah. Jadi si developer udah hidup. Si Google segala macam yang mensupport Android segala macam itu juga hidup. Jadi waktu iklannya di-push ke user, jadi user lihat iklan, yang dapat duit siapa? Yang bikin aplikasi sama Google-nya dapat iklan juga. Dua-duanya dapat iklan sih. Dapat iklan, dapat duit gitu. Itu yang normal. Oke. Yang agak kurang ajar kalau kita lagi nge-browse pakai handphone apa gitu, tahu-tahu toing keluar iklan kan. Padahal bukan aplikasi, kita browsing aja keluar iklan. Nah itu melanggar hukum mulai itu. Nah cara kerjanya gimana? Ini kira-kira ini saya jalanin Burp Suite ini di Kali Linux, dan saya jalanin aplikasi namanya Burp Suite. Burp Suite ini saya jalankan, Burp Suite ini. Oke, bisa digedein nggak ya? Nggak bisa. Dia punya kemampuan proxy. Ini kondisinya intercept on. Jadi ini contoh, ini cerita aja, saya nggak akan kasih contoh. Ini intercept on di Burp Suite itu. Jadi kalau ada traffic yang masuk ke Kali Linux, ditangkap oleh Burp Suite dan kita bisa ngerubah paketnya. Nah ini melanggar hukum kalau merubah paket. Ini ada bisa ngerubah paket lah, nanti yang ke usernya bisa, ini ada decodernya, ada sequencer segala macam ya. Nah ini yang parah intruder ya. Intruder kita bisa ngasih payload akhirnya. Kita masukin payload apa. Jadi payloadnya berupa iklan tadi. Dan kalau ini Burp Suite nih buat perorangan sih. Kalau di operator udah dibikin coding sih, udah di coding. Jadi kalau ada traffic apa di intercept, terus dirubah trafficnya, masukin iklan. Nah, teknik yang seperti ini agak berbahaya nih urusannya. Jadi ini melanggar hukum sih sebenarnya. Jadi kita bisa baca di sini di wiki saya, masukin kata-katanya inject ads. Jadi bukan adverse ya, ini inject ads. Oke, ini melanggar hukum. Anda bisa baca
Apakah jadi melanggar hukum? Jadi ini melanggar hukum telekomunikasi pasal 22. Udah gitu sanksinya ada di pasal 50, 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Kalau kita pakai undang-undang ITE pasal 32 kenanya. Karena dengan sengaja tanpa hak melawan hukum merubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan informasi elektronik, dokumen elektronik orang lain milik publik. Jadi melakukan perubahan lah. Jadi ini urusannya melanggar hukum di pasal 32. Kalau di undang-undang ITE urusannya 8 tahun penjara dan atau denda maksimum 2M pasal 48. Jadi melanggar hukum sih. Kalau ngerubah traffic melanggar hukum. Tapi kalau tadi kita lihat di mana sih injek ini ya. Kalau ini kan memang ini ada content ads. Dia udah bilang dari awalnya. Ini ada iklannya loh. Nah, itu tidak merubah aplikasi atau merubah komunikasi karena dia udah ngasih tahu di awal. Kalau tidak ngasih tahu terus kita rubah, nah baru berabe urusannya. Itu dia masalahnya. Oke. Jadi iklan kira-kira cara kerjanya seperti itu. Ada yang tidak melanggar hukum seperti ini, tidak melanggar hukum, itu konsekuensi kita. Kalau kita approve, kita install, ya kita sudah bersedia membaca iklan. Tapi kalau kita jalankan tanpa kita bersedia, itu jadi urusannya melanggar hukum karena merubah paket, merubah informasi yang mau kita akses. Itu ceritanya. Oke, mudah-mudahan Mas siapa nih tadi? Profesor Nabil jadi mengerti bagaimana cara kerja adware. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.